Lali ngopi buku kena buyar. Udut hutan bareng arit ngopi udut tinggal turu. Assalamualaikum bosku, salam sejahtera. Ini kita berada di teras bosku. Ini kita tadi habis ngarit, terus kita langsung bukan aja ke dombanya. Ini kondisi hujan bosku ini. Ini siang sekitar jam 12 siang zuhur. Tadi kita nggak sempat ngarit rumput liar, kita ngaritnya tadi rumput otot bosku. Soalnya tadi mendung banget, terus saya cepet-cepet ngambil rumput otot di sawah yang rumput otot, bukan rumput gajah ya bosku ya. Sebenarnya rumput gajahnya juga masih banyak, cuman kali ini saya mau ngambil rumput otot dulu aja. Soalnya sudah pada tinggi-tinggi tuh rumput ototnya, jadi saya ngambil sana aja. Terus saya pulang, saya kasihkan ke domba-domba saya. Habis saya kasihkan, terus ya ini kita bikin kopi dut bosku. Dut kita nyantai aja bosku, kopi dut lali ngopi bosku. Ini alasannya kenapa kita tanam rumput otot, rumput gajah, atau tanaman apalah, terserah yang kita buat untuk sebagai bang pakan bosku. Fungsinya seperti ini. Selain kita nggak ada waktu, mungkin kita sedang bepergian atau apalah yang sehingga menyita waktu. Kalau nggak seperti itu ya kayak gini hujan seperti ini, kalau kita ini ya sebagai peternak kecil-kecilan yang biasa mengandalkan ngarit rumput sawah, rumput liar, kalau kita nggak punya bang pakan, repot bosku, repot banget. Kayak gini contohnya, misalkan hujan, kalau kita masih ngarit ya pastinya kedinginan, hujanan. Lagian nanti rumputnya pada kecampur tanah bosku, kecampur tanah. Itu kurang bagus untuk domba-domba kita maupun kambing kita, kurang bagus sekali itu. Menu siang kali ini rumput otot sama daun pepaya bosku. Ini daun pepaya saya ngambil kemarin, baru saya kasihkan hari ini biar agak layu bosku. Ini kondisi hujan, gerimis, jadi langkah paling cepat saya ngambilnya rumput otot bosku. Biasanya saya cacah, tapi ini enggak sempat lah, ini sudah pada teriak-teriak, jadi sekalian saya biuk-biukkan saja. Ini rumput otot habis ngambil dari sawah, langsung saya kasihkan ke domba saja. Ini kondisi gerimis, mendungnya sudah gelap bosku. Saya cepat-cepat ngambil dari sawah rumput otot. Ini enaknya kalau kita punya bang pakan rumput otot, rumput gajah bosku. Ketika cuaca kayak gini, kita nggak susah-susah untuk nyari pakan. Biasanya saya ngarit rumput liar, cuman dari ini nggak sempat. Ini berhubung hujan, kondisi seperti ini kalau ngarit rumput sawah, rumput liar repot bosku. Yang pertama hujan, kita pastinya akan kedinginan. Kita pasti kedinginan. Untuk yang kedua, rumputnya kotor bosku. Kalau kena hujan rumputnya kotor, karena apa? Campuran dari tanah itu sendiri, tanahnya akan kecampur ke rumput liarnya bosku. Kalau rumput liarnya sudah kecampur tanah,
dan terlalu banyak yang kita berikan rumput tersebut yang bercampur dengan tanah, itu akan condong menimbulkan cacingan pada domba kita, bosku. Jadi alangkah baiknya kalau kita ngaret ketika hujan, kalau terpaksa kita ngaret, rumputnya sebisa mungkin milih yang agak bersih, bosku. Kalaupun terpaksa bercampur dengan tanah, sebisa mungkin dibilar ya apa ditaruh di tempat apa gitulah, biar tanahnya agak berkurang, bosku. Kalau cuaca hujan mau gimana lagi, kalau memang terpaksa ngaret rumput liar ya wes, sebisa mungkin cari yang lebih bersih, jangan terlalu banyak tanahnya. Karena apa, yaitu tadi, bosku, kalau rumputnya itu tercampur dengan tanah berlebih, nanti biasanya akan condong cacingan, bosku. Oke, kayak gini, bosku. Makanya ini dan pepaya kemarin pohonnya mau roboh karena terlalu banyak daunnya, dan tanahnya agak gembur. Jadi saya potong aja pohon pepayanya separuh, ya 1 meter lah dari bawah, biar nanti tumbuh lagi. Kalau saya biarkan nanti malah roboh. Nah, ini daunnya saya manfaatkan untuk pakan domba, untuk campuran, bosku. Campuran daripada rumput odot ini sendiri. Ini makan siang, mereka sudah pada teriak-teriak tadi, lihat saya. Sudah pada lapar, bosku. Itu cempenya yang kecil kelihatan kakinya doang. Sudah mulai belajar untuk ikutan makan, bosku, untuk cempenya. Alhamdulillah sudah mulai belajar ikut makan, bosku. Makan siang rumput odot. Sebenarnya untuk rumput gajahnya sendiri yang di pinggir sungai sudah tinggi-tinggi juga. Cuman kali ini saya ngambil rumput odotnya dulu. Mungkin besok atau kapan kita ambil yang rumput gajah juga. Kita ganti-ganti terus, bosku, menunya biar mereka pada seneng. Ini sih dari kemarin saya ngambil rumput odot juga, berarti 2 hari ini full rumput odot. Cuman ya saya campur dikit-dikit aja lah, kayak daun pepaya, daun pisang. Kemarin saya campurannya daun pisang, hari ini campurannya daun pepaya. Oke, bosku. Ketika di musim hujan seperti ini ya, bosku, ya, kalau hujannya ini dari pagi sampai siang sampai sore, kalau kita nggak bisa ngaret rumput liar, jadi saya ngaretnya rumput odot, rumput gajah, ataupun jenis-jenis tumbuhan lain lah yang sudah saya tanam, bosku. Saya nggak ngaret rumput liar, soalnya memang susah kalau ngaret rumput di sawah itu kalau musim hujan. Jadi ini enaknya ketika kita mempunyai bahan pakan sendiri, meskipun nggak banyak, meskipun cuma sedikit, tapi cukuplah untuk persediaan pakan domba-domba kita, bosku. Di sini saya ada beluntas juga, ada pohon nangka, pohon mauni, itu juga bisa kita manfaatkan untuk pakan domba-domba kita. Nah, ketika kita sibuk maupun musim kayak gini, bosku, ini bener-bener hujan kayak gini nggak bisa ngaret, bosku. Ya wes, kita ngambil yang termudah aja. Biasanya paling cepet kalau hujan terus kayak gini,
selain rumput odot itu tadi daun pisang bosku. Paling cepat langkah pertama biasanya kalau saya bepergian pulang ke sorean, paling cepat ngambilnya itu daun pisang, soalnya dombanya udah pada teriak-teriak. Jadi untuk pengambilan pakan untuk domba-domba saya ini, saya usahakan untuk yang jenis pakan yang jaraknya agak tinggian dikit dari tanah bosku, biar nggak kecampur dengan tanah banyak-banyak nantinya. Misalkan yaitu tadi, kalau nggak rumput odot, rumput gajah, ataupun tanaman yang ataupun dedaunan yang jarak dari tanah itu tinggi, terutama untuk pohon-pohon seperti daun nangka itu juga saya manfaatkan untuk pakan domba ketika hujan kayak gini bosku. Itu lebih baik, jadi saya utamakan untuk tanaman yang jarak dari tanah itu agak tinggian dikit. Fungsinya itu tadi, biar nggak kecampur dengan tanah, biar nggak gampang cacingan bosku. Kalau kita sering ngambilnya pakan rumput sawah misalkan yang kecampur dengan tanah, itu condong cacingan. Jadi lebih baik untuk pengambilan pakan di musim seperti ini, saya usahakan untuk yang tinggi, ataupun hijauan daun, ataupun ramban kayak gitu bosku. Jadi ini fungsinya kenapa selama ini saya sering melatih domba-domba saya untuk mau makan ramban ataupun hijauan daun. Fungsinya seperti ini juga bosku, ketika musim penghujan kita nggak kerepotan untuk ngambil rumput. Jadi apa aja yang ada di sekitar halaman rumah ini saya kasihkan, termasuk daun jambu, daun salam, itu saya kasih dikit-dikit untuk hariannya, biar mereka terlatih untuk makan hijauan daun ataupun ramban, seperti halnya kambing. Kalau kambing kan memang sukanya makan ramban ataupun hijauan daun tersebut. Kalau domba kan jarang, biasanya makannya maunya itu rumput aja, rumput sawah, rumput liar, rumput odot, rumput gajah kayak gitu, rumput apapun lah, yang penting rumput mereka suka. Cuman kalau untuk dedaunan yang sifatnya pohon tinggi itu jarang ada yang mau kalau domba. Cuman biasanya yang paling nggak bisa ditolak itu kalau daun nangka. Kalau daun nangka memang domba maupun kambing nggak ada yang nolak bosku, mereka semua rata-rata menyukai daun tersebut. Cuman kalau daun mau nih, daun apalah selain daun nangka kan nggak mesti mau mereka. Kalau kambing sih suka sekali dengan dedaunan kayak gitu, cuman kalau domba enggak. Jadi untuk hariannya saya coba untuk latih mereka makan hijauan daun layaknya seperti kambing kayak gitu bosku, biar musim kayak gini enggak kerepotan kita. Oke bosku, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam ternak, salam ngaret, salam angon, salam bos asanmu dewi bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelali ngopi bosku, kena biar. Udut dan bareng ngaret, ngopi udut tinggal turu.